Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menyayangi anak yatim. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah selalu memberikan kita keberkahan hidup. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran di pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, siswa dapat membaca dan menulis surah Al-Ma'un dengan benar. Kedua, siswa dapat melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Dan terakhir, siswa dapat mempraktikkan hadis tentang menyayangi anak yatim dalam perilaku sehari-hari dengan benar. Baik, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang Ananda semua pikirkan terhadap gambar pertama dan gambar kedua? Silakan ditulis di buku tulis PAI-nya. Dan selanjutnya, Ustadz mau bertanya nih ke Ananda Soleh-Soleha. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Masya Allah, alhamdulillah hampir semuanya bisa ya. Yang kedua, siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Wih, alhamdulillah semuanya sudah hafal ya. Dan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Nah, silakan tulis di buku tulisnya yang nomor 3 ini. Dilanjutkan, kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un bersama-sama ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau buku PAI-nya. Alif ba ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Ma'un. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan sekilas tentang surah Al-Ma'un ini. Surah Al-Ma'un artinya barang yang berguna, di mana surah Al-Ma'un ini diturunkan di Mekah. Oleh karena itu surah Al-Ma'un ini disebut dengan surah Makkiyah. Berisi 7 ayat. Dan isi dari surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang ancaman bagi pendusta agama. Apa itu pendusta agama? Yang pertama yaitu riya dalam sholatnya, tidak mau berbagi, enggan bersedekah, dan enggan menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan kita semua setelah mempelajari surah Al-Ma'un ini, kita dijauhkan dari sikap-sikap
atau sifat pendusta agama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mempelajari surah Al-Ma'un ayat per ayat dan artinya. Jadi anak-anak Ustadz silakan disimak benar-benar dan nanti satu-satu membaca masing-masing di rumahnya, baik lafalnya maupun artinya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak Ustaz. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yuk. Artinya, tahulah kamu orang yang mendustakan agama. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang berbuat riya. Ayat terakhir, ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Alhamdulillah, kita telah membaca satu persatu ayat dan artinya. Selanjutnya, Ustaz mau uji kemampuan Ananda Soleh Soleha. Maju satu persatu untuk melafalkan surah Al-Ma'un, baik lafalnya maupun artinya. Siap? Oke. Masya Allah, Ananda semua telah hafal lafal surah Al-Ma'un dan juga artinya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan hukum bacaan mim sukun dalam tajwid. Baik, mim sukun dalam tajwid itu ada 3 hukumnya. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamasilain, dan ketiga izhar syafawi. Apa sih yang disebut ikhfa syafawi? Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Contoh, lasta alaihim bimusaitir rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Itulah contoh ikhfa syafawi, mim bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga idgham misli, yang artinya sama baik sifatnya maupun makharijul hurufnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham apabila ada mim sukun bertemu dengan mim.
cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harokat. Contohnya, fi qulubihim marad wa in kuntum marda. Artinya mim bertemu dengan huruf mim. Yang terakhir, izhar syafawi, artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas, di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, diperhatikan contoh berikut ini. Fi amwalihim am ja'alu ka amsali la'allakum tattaqun. Itulah hukum mim mati. Mudah-mudahan Ananda semua bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwidnya. Khususnya di pembelajaran kita kali ini terkait dengan mim sukun. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul surah Al-Ma'un ini. Asbab nuzul surah Al-Ma'un terbagi 2. Yang pertama, ayat 1-3, di mana Abu Jahal diamanai anak yatim. Anak yatim tersebut mendatangi Abu Jahal dalam keadaan telanjang untuk meminta hartanya sendiri. Tapi Abu Jahal menolaknya dan tidak memperdulikannya. Anak itu pun merasa putus asa. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolong anak yatim itu dan menemui Abu Jahal. Dan sesampainya pada Abu Jahal sangat menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung memberikan harta anak yatim tersebut. Dan anak yatim tersebut tertolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan asbabul yang kedua. Ayat 4-7, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa keempat ayat terakhir ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafik yang riya melakukan sholat jika mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, namun jika kaum muslimin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Selain itu, mereka enggan memberikan pinjaman kepada kaum muslimin. Inilah asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari Allah, dari sifat pendusta agama. Amin ya rabbal alamin. Adapun pelajaran atau pesan dari pembelajaran kita pada hari ini, khususnya dalam Quran surah Al-Ma'un, yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi orang-orang miskin. Yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu. Dan keempat, menghindari perbuatan riya. Semoga kita termasuk dari keempat sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada 3 aktivitas untuk Ananda soleh-soleha. Silakan ditulis di buku tulisnya. Apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Dan terakhir, sikap terpuji apa saja yang bisa kalian amalkan setelah mempelajari pelajaran ini? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Dan insya Allah Ustadz akan melihat buku tulisnya untuk pelajaran pada hari ini. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.